selalu menyenangkan, selalu rasanya seperti kembali ke taman bermain di mana kita bisa mengekspresikan semuanya gitu. Jadi ketika Joko menawarkan, aku nggak mungkin nolak gitu, kayak ayo ayo kita mau bermain yang itu kan gitu, yang kita main itu kan yang selalu menyenangkan suasananya gitu, yang pulang happy gitu, pulang syuting tuh happy terus, nggak ada ngomel, nggak ada kita kesel gitu, selalu suasananya energinya semua dibangun dengan sangat baik, semua bisa gitu. Jadi how can I resist abang? Nggak mungkin gitu, masa kita dua scene nggak apa-apa, ayo let's make this story comes to life. Jadi itu excited itu kalau punya kesempatan untuk kerja bareng lagi sama Joko. Terima kasih. Ada pertanyaan teman-teman? Silakan Mbak Bina. Mbak. Selamat sore, saya Edvan dari Jakarta Cinema Club. Mau bertanya sama Mas Jokan. Ini kan premisnya dari sudut pandang orang yang korban dari bom bunuh diri ya. Dulu aku mau cerita, Jakarta Cinema Club itu 2013 pernah ngadain screening film Cut Nyadin. Waktu itu Ibu Christine Hakim datang sama Mas Eros Jarot. Terus di akhir film kita berdoa ketika waktu itu kan lagi. Tapi gimana di set saya menciptakan mood pencahayaan untuk pemain supaya pemain juga nggak terganggu. Artinya sebenarnya ini kita sama-sama mau mengekspresikan gitu. Jadi itu juga kesini-sini tuh jadi pelajaran baru buat saya bagaimana para pemain juga bisa bermain leluasa di brand yang kita sampaikan. Jadi itu juga nggak gampang. Dan bagaimana mood itu kita hadirkan buat pemain, baik dari pencahayaannya, baik dari gerak kameranya atau segala macam, dan membuat mereka nyaman untuk mengekspresikan yang terus saya pelajari. Untuk menjawab ini sebenarnya kalau untuk Grup Sakubur campaign nggak ada, tapi kita mencoba untuk kali ini filmnya sangat karakter driven, jadi mengikuti karakternya gitu ya. Jadi dengan harapan penonton bisa mendapatkan pengalaman bahan renungan setelah mengikuti perjalanan dari karakter. Teman-teman, saya ingin mau bilang spesial banget, ada 3 orang di sini yang mungkin teman-teman tonton filmnya, ada di film, tapi tidak cukup banyak. Saya selalu bilang bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang seharusnya muncul lebih banyak di perfilman Indonesia. Dia adalah Ramadan Al-Rashid, sahabat saya. Ada Haidar Salis, dan saya bersyukur karena dalam 2 tahun ini Haidar main di 2 proyek kita ya, satu di Netflix series dan satu lagi ada di film ini. Dan satu lagi, ini sebenarnya adalah musik director, salah satu musik produser dan director kita, Tony Merle. Tapi teman-teman lihat dia, walaupun sebentar, dia adalah orang yang memegang karakter kunci di film Siksa Kubur. Berdiri dong Pak. Iya. Oke, duduk dulu. Tapi ada satu orang yang menjadi inspirasi saya kalau saya nulis cerita, dan selalu dihubung-hubungkan satu film dengan film yang lainnya, ada hubungannya gara-gara sahabat saya yang satu ini, Fahri Albar. Gimana perbedaan sekali ini syuting? Halo, selamat sore semuanya. Perbedaan kali ini, percaya atau enggak, ini merupakan job peran saya yang paling challenging, yang paling menantang buat saya. Itu aja sih job. Jadi siapa, nggak apa-apa bisa di-spill di sini. Jadi saya berperan sebagai Sanjaya Arif. Yes. Hubungannya dengan karakter utama? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Tadi udah ada adegannya soalnya. Saya cinta keluarga saya nggak suka spoiler. Joko mungkin lebih suka, sebenarnya saya nggak suka. Oke. Saya selalu bilang, Jok ini kan spoiler. Nggak apa-apa bro. Enggak bro. Kalau Ya, menurut Ai, kita nggak usah bikin teaser, kita nggak usah bikin trailer bro, langsung dikeluarin aja. Buat promo, judulnya aja gitu. Istilahnya kayak begitu. Saya lebih apa ya?
Sense of belonging saya kadang-kadang lebih dari Joko sendiri untuk project, in every project of his. Ya udah, saya juga mau ngucapin semua kepada semua cast luar biasa. Itu yang bikin saya jadi challenging nomor 1 di sini. Oke. Kalau saya nggak mau bikin film lagi berhenti bikin film gitu ya, Ai biasanya selalu ngomong, Jok bikin film lagi dong. Oke, gue main ya. Oke. Tadinya Kalau enggak, nggak, lo kalau nggak bisa buat bikin film. nambahin tadinya saya ada dia tiba-tiba posting, kan kita baru selesai Netflix ya Jok ya. Nah habis itu tiba-tiba dia posting, oh ada tuh komen saya bilang, saya lupa komennya. cuman saya komennya tuh excited but not excited apa gitu, but not excitednya karena saya nggak diajak. Itu lebih ke situ sih, cuman ternyata eventually ternyata saya diajak. Thank you so much bro. Terima kasih. Haidar Salis. Ini teman-teman perhatikan baik-baik wajahnya. One of the most talented actors di Indonesia juga. Terima kasih. Sebenarnya, ya Adik. Ya. Terima kasih semuanya untuk ini mau ngomong apa Bang? Oke. Iya. Mungkin untuk sisa kubur gimana ya? Yang pasti ini Bang, susah. Takut spoiler Bang. Dia memang orangnya sangat introvert. Iya, sebenarnya kalau untuk ngomong di depan umum ini agak susah Bang. Jadi Tapi kalau depan kamera ngomong terus. bisa diwakilkan sama ini. Ya. Gimana? Bang, Ateng bawa kayu, thank you. Sebenarnya saya ini baru sembuh pendarahan otak. Ya, dia baru. Saya sembuh pendarahan otak, tiba-tiba udah diajak film, main film sama Bang Joko. Ya udah, perannya siapa? Dan peran yang saya mainkan saya lupa. Tapi ya udah saya ikut aja perannya diatur begini. Oke, siap. Dan Bang Mamat jualan ikan, selamat menyaksikan. Itu aja. Teman-teman, Midun baru sembuh sebenarnya dan kita sudah syuting sama Ramadan Al-Rashid atau dikenal dengan Midun. Dia adalah seseorang yang luar biasa, selalu membantu orang lain, gak perlu disebutkan dan juga tidak pernah dia sebutkan, tapi dia adalah orang yang luar biasa banget sehingga kami merasa sangat berbangga hati bisa mengajak Midun di proyek ini. Makasih Midun. Terima kasih. Teman-teman ada pertanyaan lagi? Silakan. Itu tuh mbaknya tuh. Ini kasih. Halo, selamat sore semuanya. Aku Dila dari Sparga Production. Yang mau aku tanyain untuk Bang Joko, kalau dilihat dari trailer tadi setelah diputar 2 kali, aku sama sekali nggak ngelihat sosok si Sujaul Akro. Padahal di preskon, Masa? iya, tapi itu cuma sedikit maksud aku. Ya, kalau banyak di filmnya. Cuma pas lagi di kuburan terakhir itu, sedangkan dari poster yang kita lihat kan dia kayak sosok yang ikonik gitu. Itu ntar akan emang sengaja dibuat untuk scene-scene yang surprise atau apa. Terus yang kedua untuk Abang Reza Radian, ini kan film comeback horor ya pertama kali setelah berapa tahun. Aku mau tanya perbedaannya syuting film horor ini sama yang pertama apa, sama perbedaan dari film-film yang lainnya apa? Terima kasih. Plus ketika acting dengan Om Slamet gimana? Teman-teman udah lihat ya adegan. Yang tadi mau dijawab dulu mungkin? Yang soal Reza aja. Oke. Perbedaannya ya ceritain itu jauh berbeda gitu ya, penggarap proses kreatifnya jauh berbeda. Kemudian saya cukup lama tidak memilih untuk tidak mengambil film horor yang mungkin masuk ke kami di Arya, karena saya masih belum terlalu cukup percaya diri untuk terlibat dalam sebuah film horor gitu, sampai akhirnya kemudian
skenario ini datang tidak dalam bentuk skenario dulu, tapi Bang Joko WhatsApp dengan menjelaskan bahwa ada satu karakter yang amat sangat menarik buat kamu dan kayaknya ini akan cukup menantang gitu karakternya. Dan saya bilang waduh apa nih gitu, saya baca skenario dan lain-lain, ya udah saya nggak punya alasan untuk kayaknya waktu yang baik untuk kembali ke film horor dan ditangani oleh Joko Anwar, karena itu ucapan saya beberapa tahun yang lalu saat film bukan PTJ, Pengabdi Setan yang pertama itu tayang, dan saya mengatakan bahwa itu adalah film benchmark film horor Indonesia. Jadi kalau saya bermain suatu hari nanti di film horor, ya minimal harus seperti itu. Artinya kalau bukan Bang Joko, saya nggak tahu gitu. Jadi tawaran itu datang dan alhamdulillah saya bisa menyelesaikan bersama teman-teman semua, dan mudah-mudahan hasilnya bisa dinikmati penonton. Karena saya percaya bahwa film ini sangat amat relevan dengan apa yang terjadi hari ini. Apapun itu silahkan diinterpretasikan sendiri, tapi sangat amat relevan. Itu aja. Ada dua orang yang kalau nggak ada mereka berdua kayaknya filmnya nggak selesai. Dia adalah first assistant director saya sejak film kedua, walaupun film pertama juga ikut sebagai orang yang muncul pertama kali. Dia adalah Rivina Yuliata atau Pinung, Berikel Pinung. Dan dia juga adalah hero studio di Kamensi Pictures. Kalau nggak ada Pinung, film nggak bakal selesai. Satu lagi, dia adalah mungkin salah satu pekerja film Indonesia yang paling skillful. Ini semua orang-orang introvert semua yang anak Kamensi Pictures teman-teman, jadi nggak pernah mau muncul di permukaan. Kalau ngetit juga nggak pernah ada mukanya. Tapi ini adalah salah satu produser muda yang luar biasa, Neta Anggraini. Pertanyaan terakhir ya Mbak Bubu boleh? Atau sudah? Satu lagi ya? Ya silakan dipilih Mbak Bubu. Puasa loh dia. Saya Yovan dari Movie Goers ID. Mau tanya ke Reza dulu. Saya sempat nonton di salah satu TikTok ya, konten TikTok. Itu kalau Reza di film ini jadi Adil, main emosinya tuh dipendam dan lebih banyak menggunakan mata untuk menyampaikan emosinya. Itu saya bingung prosesnya Reza bagaimana bisa bermain dengan menyampaikan emosi tapi lewat mata. Dan Bang Joko sendiri bagaimana mengukurnya, kalau itu cukup, emosinya cukup, saling ininya gimana, tektokannya. Kemudian untuk Bang Joko juga ngomong juga di konten itu, setiap filmnya akan selalu bikin film yang terbaik dari film sebelumnya. Di Siksa Kubur ini apa yang menjadi yang terbaik, yang berbeda, yang lebih dari film sebelumnya Pengabdi Setan 2? Kemudian pertanyaan titipan dari kami, kumpulan kolektor film DVD original. Kan ini udah PH sendiri nih. Apakah mau dibikin home videonya? Karena terus terang kita kolektor film rindu banget sama DVD original, Blu-ray original. Thank you. Terima kasih, bagus banget ya. Silakan Reza. Oke Mas, maaf sebelumnya kalau saya tidak terlalu familiar dengan apa yang terjadi di social media. Saya tuh nggak inget, maksudnya itu video saya di interview atau? Video aku ngomong. Oh kau, Reza itu. Aduh, ini biang keroknya ternyata. Oke. Ya artinya karakter Adil tuh, kenapa saya bilang berat sekali, karena menurut saya ketika kita punya banyak dialog gitu ya, kesempatan kita untuk mengatur bagaimana dinamika emosinya, kemudian bagaimana mungkin blocking bahkan akan sangat berpengaruh gitu ya, gestur dan lain-lain, itu lebih punya alat gitu untuk mewujudkan itu. Nah tapi di sini Bang Joko ngasih saya satu challenge yang berat sebenarnya, bahwa Adil itu banyak memendam. Dia banyak memendam segala perasaan-perasaan yang dia lalui dari masa kecil ya tentunya. Dan kemudian sorot mata menjadi salah satu hal yang
penting untuk bisa di-emphasize gitu. Jadi ya bekerja ekstra untuk menampilkan itu, karena biar bagaimanapun mata itu kan cerminan jiwa. Jadi mudah-mudahan itu tercermin apa yang dirasakan oleh Adil dan journey-nya dalam film ini. Semoga sih berasa di penontonnya gitu. Amin. Terima kasih. Oke, teman-teman yang di depan bisa berdiri. Berdiri dulu teman-teman yang di depan, di row depan. Kita rapatkan kursi yuk. Kursinya kita rapatkan ke tengah, teman-teman. Tolong, kursi kita rapatkan ke tengah. Oke, ke tengah ya, jangan terlalu ke kanan. Oke. Kemudian teman-teman yang tadi di depan duduk lagi. Teman-teman yang tadi di depan duduk lagi, silakan. Yang di belakang berdiri di belakang teman-teman yang duduk. Kita berfoto bersama ya. Mbak Nazira, Mbak Bubu untuk doorstop. Terima kasih Mbak Bubu. Terima kasih semua. Ini adalah pekerjaan MC yang kedua. Sampai ketemu di press screening tanggal 3 April. Terima kasih teman-teman media, kita akan mengadakan doorstop, ada 4-5 sesi sambil menunggu waktu buka puasa. Jadi boleh bersiap-siap di lobi tengah. Setengah jam lagi. Yes, bisa. Kita akan mulai dulu dengan Fadina dan Reza Hadian. Lalu kita bergerak ke filmmakers, Bang Joko dan juga Tia. Lalu para pemain Piala Citra. Bagus kan? Reja Pongki. Itu tuh Reja Pongki. Ini bagaimana hanya tadi? Tangan nggak tuh? Pak duduk tuh. Film gimana kenapa? Belakang cowok. Ini kondisi yang Oke. Reja Pongki. Ini juga nih. Lapor polisi aja, lapor polisi. Polisi aja. Polisi lapor aja, lapor. Watak berantem. Lapor aja, lapor. Kirim mail lapor. Ambil nih, sentrum, lapor. Teman-teman, tapi Malah dikit ya. Thank you Bangku. Cari dah. kan filmnya itu Ini apa? 12 lah ya. Kan biasanya kan pulang kampung. Masa udah diatur sama kalian? Waduh. Bisa besok. Oh, Bang Joko. Bu, bisa besok. Tapi kalian tuh pada pulang kampungnya ketemu apa sih? Besok H+2. Tanggal segitu. Tanggal segitu kali dibilang ada transportnya. Nah, kita mundur tuh pulang kampungnya. Kalau enggak nih, Dito nih mau ngomong. Aduh, bisa diundur. Kasih amplop bro. Ini sore mukanya. Andi. Bang, dikit bang, kopi bang. Makasih ya bang. Suaranya agak keras. Ya senang aja bisa terlibat lagi di film horor yang secara cerita kekuatannya sendiri, ada bobot yang ingin disampaikan, ada satu proses yang ingin disampaikan. Selain karakternya itu menarik buat saya karena tidak banyak dan beberapa mungkin yang masuk ke sana genre ini memberikan challenge yang bagi saya cukup besar dan siksa kubur penawaran ini
sehingga saya sulit sekali tidak terlibat di film ini. Ya itu pertama. Kedua, saya juga nggak merasa bahwa nggak lagi Bebeng, sedikit Bang Bebeng, kasih Bang. Di waktu yang setelah saya sempat film ini kembali hadir di film karena saya mengawali karir saya di film itu lewat horor ini senang sekali bisa kembali biasa Dikit banget ya, gitu Bang. Makasih Bang Bebeng. Oh enggak, bukan nggak bisa diri saya ya saya tidak cukup yakin ada atau cerita yang saya bisa menawar sesuatu yang lain. Secara karakter saya tidak terlalu merasa comfortable, confident. Okay, are you ready? Ini ada Iya mana mulu banget tuh. Coachnya itu langsung di mentori langsung sama sutradara. Jadi apa yang kita tanyakan sebesar apa yang akan kita tanyakan ya itu diskusi jadinya dari sebesar apa kejadian itu Dari dalam sendiri kita lihat kalau film itu bakal kita sebagai pemain estetis yang gampang. Nah itu gimana? Maksudnya kayak yang terjadi kan ada kekurangan. Nonton aja langsung, ntar mungkin semoga berasa dalam umurnya. Ini sadar kemana? Satu titik lokasi yang dipakai Hah? Gimana?
Masuk aja ikut. Itu mungkin sekali menarik kali soalnya. Dari sini ke sana udah aja dari Jawa Barat. HP-nya dari sini di Jawa Barat nggak ada. Oh iya. Konsepnya dia tidak banyak dress up, tapi dari interior kita saya itu dingin terus paling trailer gitu ya. Suasananya itu udah rasa itu yang udah disampaikan. Ya, nanti saya pas baru ingat tuh pas sampai jam 4 tapi jam lebih ya. Tadinya tuh clean sheet. Ya udahlah udah. Akhirnya kenapa sih ya? Tidak benar. Maaf ya Mbak.